Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang warga belajar PKBM Latansa. Pada materi kali ini kita ada di mata pelajaran pemberdayaan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ciri apa itu kewirausahaan, ciri-ciri kewirausahaan, jenis-jenis kewirausahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi wirausahawan yang sukses. Namun, untuk mengingat pertemuan yang sebelumnya, marilah kita ulah kembali atau kita ingat-ingat kembali apa itu pengertian dari wirausaha. Nah, sekarang kita belajar tentang pengertian wirausaha. Pengertian wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatan yang dibebankan oleh kepada pelaku usaha atau wirausaha. Nah, terutama dalam hal membuat produk baru, menciptakan produk baru, atau menginovasi produk baru. Nah, wirausaha sendiri memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi maksudnya wirausaha itu mempunyai inovasi-inovasi dari produk sebelumnya. Nah, produk sebelumnya itu kita melakukan inovasi untuk kita jual, untuk kita cari nilai lebih tingginya, kita jual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita masuk ke materi bagaimana menjadi wirausahawan yang sukses. Nah, bagaimana cara menjadi wirausahawan yang sukses? Yang pertama, memiliki skill sebagai pengusaha. Pentingnya memiliki skill sebagai seorang pengusaha bisa menjadi langkah awal yang tepat jika Anda ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Mental pengusaha harus dibentuk saat awal sebelum membangun suatu usaha. Skill tersebut misalnya seperti memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, dapat membaca kesempatan, dan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Semua skill tersebut akan bermanfaat bagi seorang wirausahawan karena akan selalu dibutuhkan selama membangun usaha. Jadi skill-skill tersebut harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Karena kenapa? Karena ketika kita memulai sebuah usaha, kalau kita tidak mempunyai skill atau kemampuan sebagai pengusaha, ketika kita ada masalah dalam menjalankan usaha, pasti kita akan bingung karena kita tidak punya pengetahuan tersebut. Nah, makanya perlunya skill sebagai pengusaha untuk mendukung jalannya usaha kita. Yang kedua, memiliki akses ke modal. Untuk memulai usaha, Anda akan memerlukan modal. Memiliki akses modal yang bagus akan membantu usaha Anda lancar dan tentunya akan mempercepat proses produksi. Modal suatu usaha merupakan salah satu kunci agar bisnis bisa berjalan dan tetap lancar. Anda bisa mendapatkan modal dari manapun, misalkan investor, uang Anda sendiri, atau bahkan dari bank. Nah, kenapa kok akses permodalan ini menjadi kunci? Nah, kalau kita memulai suatu usaha, misalkan kita akan memulai suatu usaha, misalkan bisnis roti. Untuk membuat roti, kita perlu yang namanya membeli tepung, membeli mesin-mesin untuk menciptakan roti yang enak, dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu modal, kita perlu uang untuk membeli semuanya. Nah, dari ketiga cara itu sendiri, kita dapat mendapatkan modal. Misalkan kita mencari investor, misalkan kita ke saudara, ke teman, atau yang lainnya, kita jelaskan maksud apa usaha yang akan kita jalankan. Misalkan gini, Mas, Mbak, saya akan mendirikan sebuah usaha roti, tapi saya memiliki kekurangan di akses permodalan. Saya memerlukan alat panggang untuk membuat roti. Nah, misalkan seperti itu. Nah, mengapa kok akses permodalan menjadi kunci? Seperti itulah, karena modal itu merupakan dasar bagi kita untuk mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, mampu menghasilkan solusi. Seorang wirausahawan adalah orang
yang mampu memberikan solusi bagi usahanya. Nah, untuk masalah yang sedang terjadi, solusi yang diberikan juga benar-benar dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan seperti ini, ada suatu permasalahan ketika penjualan kita itu mengalami penurunan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi solusi? Bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Nah, kita harus menghasilkan sebuah solusi. Misalkan, jika roti yang kita jual itu roti yang biasa-biasa saja, biasa-biasa yang ada di pasaran. Nah, kita harus menghasilkan solusi. Misalkan demikian, kita memberikan inovasi yang bagus, kita berikan hiasan, kita berikan topping, kita berikan misalkan kita perbarui bungkusnya, kita perbarui tampilannya. Nah, itu seorang wirausahawan harus mampu menghasilkan solusi yang baik untuk kebutuhan pasarnya, untuk terus menunjang proses produksi, proses penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, cepat mengambil kesempatan. Nah, seorang wirausahawan harus mampu membaca pasar tadi, seperti yang saya bilang pada cara yang pertama, mempunyai skill. Nah, skill itu berguna seperti ini. Nah, misalkan kita mengambil kesempatan, misalkan sekarang ada yang lagi viral yaitu minuman boba. Nah, untuk menunjang hal tersebut, bagaimana cara kita mengambil kesempatan? Kita bisa menginovasi. Misalkan kita berbisnis di roti, kita tambah kafetaria. Misalkan kita tambah kafetaria, kita berikan minuman juga, kita berikan roti yang sebelumnya sudah ada, kita inovasi dengan minuman boba, atau kita bisa menginovasi produk roti tadi, kita tambah boba, misalkan kita beri topping boba. Nah, itu adalah kemampuan seorang wirausahawan untuk membaca kesempatan, mengambil kesempatan. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya seorang wirausahawan dapat mengambil kesempatan adalah misalkan jika memang kita harus melakukan komunikasi yang baik kepada seseorang dan lain sebagainya, kita harus dapat berkomunikasi yang baik. Bagaimana cara kita mengambil kesempatan tersebut, bagaimana cara kita meyakinkan orang tersebut untuk membeli produk kita. Kita telah sampai kepada cara yang kelima, yaitu pandai mengatur usaha. Seorang wirausahawan harus pandai mengatur usahanya. Maksudnya bagaimana? Seorang wirausahawan harus mempunyai kemampuan manajemen yang baik. Misalkan dalam suatu usaha kita harus melakukan perencanaan yang baik, kita harus melakukan penjualan yang baik, dan juga kita harus membuat laporan yang baik juga. Nah, seperti itu. Perencanaan, penjualan, dan juga pelaporan yang baik, kita harus punya kemampuan tersebut. Kita harus punya kemampuan manajerial, bukan hanya tentang penjualan, namun kita juga harus mempunyai kemampuan manajerial mengenai keuangan juga, manajerial mengenai kepegawaian, manajerial mengenai bagaimana kondisi pasar, bagaimana produk kita diterima oleh masyarakat, bagaimana review yang diberikan oleh masyarakat. Kita harus tahu, karena seorang wirausahawan itu kalau saya boleh bilang itu seorang manajemen yang baik. Kita bisa memanage segala sesuatu, perencanaan, penjualan, penghasilan, penempatan, produk, laba, dan lain sebagainya menjadi satu. Nah, untuk menjadi wirausahawan yang sukses, berikut tadi yang saya sampaikan adalah cara-cara. Nah, mohon disimak kembali, warga belajar. Nah, lalu selanjutnya tugas untuk warga belajar adalah sekarang Anda silahkan mencari atau melihat, atau Anda mengalami sendiri, atau Anda sudah menjadi seorang wirausahawan. Anda ceritakan pengalaman Anda dalam dunia wirausahawan, atau pengalaman yang Anda lihat dalam video yang berdurasi minimal 1 menit saja, minimal 1 menit, boleh lebih. Silahkan Anda kirim di grup, dan nanti warga belajar lain saya harapkan melakukan diskusi yang baik, memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, atau memberikan solusi. Misalkan si pengirim video itu tidak bisa memberikan solusi, warga belajar bisa memberikan solusi, pertanyaan, atau jawaban. Nah, mungkin cukup pertemuan kita kali ini.
Semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, saya ucapkan selamat kembali kepada warga belajar karena telah belajar pada pertemuan kali ini. Jangan sampai patah semangat untuk belajar, karena belajar itu tidak boleh ada hentinya. Kalau kata pepatah, long life education, belajarlah selama seumur hidup. Nah, itu. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.